Baik, kita lanjutkan ke penasarannya orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang haji tadi. Setelah didiamkan oleh Rasulullah, ternyata dia tidak tinggal diam. Dia pun juga bertanya, "Aqulu amin ya Rasulullah, apakah tiap tahun wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah tetap diam dengan pertanyaan itu sampai kurang lebih 2 atau 3 kali ia bertanya berulang-ulang begitu kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menjawab, "Apa yang membuatmu aman kalau aku mengatakan ya dari pertanyaanmu itu?" Masya Allah, Rasulullah ternyata marah dengan orang itu. Andaikan Rasulullah itu mengatakan, "Ya, setiap tahun niscaya kita ini ketika menunaikan ibadah haji setiap tahun, tidak hanya seumur hidup sekali, tapi setiap tahun," maka itu akan memberatkan kita semua. Jangankan setiap tahun, seumur hidup sekali saja, begitu daftar tidak langsung berangkat. Apalagi nak setahun sekali. Kapan lagi kita nak daftar? Kapan lagi kita nak berangkat? Karena manusia sedunia ini bertumpuk di sana, dan tentu saja kalau pergi semua nggak muat tempatnya. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh bertanya yang aneh-aneh, di mana pertanyaan itu akan memberatkan kepada dirinya. Nah, itulah Islam. Islam itu adalah memegang agama Allah. Jadi seseorang memegang agama Allah berarti orang itu telah menjalankan Islam, yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Nah, di samping itu syariat itu adalah al-qiyamu bil amri wan nahyi. Yang namanya syariat itu adalah menegakkan perintah dan menegakkan larangan. Artinya perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Jangan sampai perintah dilaksanakan, larangan juga dilaksanakan. Atau sebaliknya, larangan ditinggalkan, perintah juga ditinggalkan. Itu juga nggak bagus. Larangan ditinggalkan, perintah juga ditinggalkan, nggak baik seperti itu. Atau dilaksanakan semua, larangan dilaksanakan, perintah juga dilaksanakan, nggak baik yang seperti itu. Maka yang baik itu adalah perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Maka orang yang memegang agama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memegang agama itu adalah perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan-larangan Allah juga ditegakkan, ditinggalkan. Jangan larangan dilaksanakan, perintahnya saja yang dilaksanakan. Oleh karena itu, melaksanakan perintah Allah itu semampunya. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjalankan perintah Allah, nggak boleh. Menjalankan perintah Allah itu semampunya. Ketika seseorang tidak mampu untuk ngambil air wudhu, ya tentu mampunya, semampunya. Semampunya bersentuh air juga tidak bisa, maka ia harus bertayamum. Di dalam kitab Al-Muhadab fi Syafi'i ada sebuah riwayat dinukil oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Shirazi, ketika sahabat berperang bersama Rasulullah SAW, ada pada saat itu sahabat yang kepalanya terbelah karena terkena pedang. Kesakitan dia. Ini darahnya banyak. Kemudian terus dibalut supaya darahnya tidak banyak keluar. Kemudian begitu peperangan usai, malamnya dia tidur. Tapi ya itu tadi, karena mungkin terlalu lama di medan perang, nggak pulang-pulang, akhirnya malamnya itu mimpi basah malam itu. Artinya mimpi yang harus mandi wajib. Yang saya heran juga, kok sempat-sempatnya mimpi mandi wajib, padahal kepalanya terbelah, lagi kesakitan dia. Kok sempat-sempatnya mimpi mandi wajib seperti itu. Ini adalah pembelajaran. Artinya Allah ciptakan kejadian seperti itu untuk pembelajaran kita di kemudian harinya. Akhirnya dia bertanya kepada
temannya, aku tadi malam mimpi basah. Aku pengen sholat subuh bersama kalian, bagaimana? Kepalaku seperti ini, aku takut kalau mandi. Lalu kawannya nyampaikan, mau gak mau harus mandi, karena kamu junub, kepalamu yang sakit itu gak jadi masalah, kamu harus mandi. Akhirnya sahabat itu mandilah ia. Cuaca mana dingin, airnya pun juga dingin. Sementara aturan untuk mandi junub itu harus diguyur air seluruh badannya, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Akhirnya dilaksanakanlah itu. Begitu itu dilaksanakan, apa yang terjadi? Ia kesakitan, pedih, sepedih-pedihnya terkena air dingin itu tadi. Akhirnya ia nggak tahan terhadap kepedihan itu, akhirnya dia meninggal. Lalu diketahui oleh Rasulullah, kenapa orang ini, dia tadi malam mimpi basah ya Rasul, lalu ia mandi junub. Siapa yang menyarankan? Ini yang menyarankan ya Rasulullah, si fulan ini yang menyarankan. Lalu Rasulullah marah kepada si fulan itu. Kenapa? Kalau kita tidak mampu untuk mandi, maka boleh tayamum. Itulah yang Rasulullah sampaikan, idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan. Orang ini tidak mampu sesungguhnya mandi, maka dia boleh menggunakan tayamum kalau mau sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Tapi ternyata ada yang menyarankan untuk mandi. Ia meninggal karena kesakitan, tidak tahan, dia sakit, akhirnya dia meninggal. Inilah kenapa ketika seseorang menjalankan perintah Allah itu semampunya. Tidak boleh menjalankan perintah Allah secara keseluruhan, tidak mampu pun dipaksakan. Ada contoh lagi. Nah, apa contoh berikut? Mari kita jeda sebentar. Berikutnya nanti setelah ini akan saya sampaikan apa contoh lain tentang menjalankan perintah Allah itu semampunya.